Hanya Engkau dalam hatiku yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Maka jiwaku pun memuji, aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa. Yang ku
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Mari pagi hari ini kita belajar lebih dalam lagi mengenai firman Allah untuk membuat kita bisa dikendalikan sepenuhnya oleh Roh Kudus, dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab kalau tidak, maka akibatnya sangat fatal dan mengerikan. Bagaimana supaya betul-betul bisa dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus tersebut? Maka kita harus tidak mengandalkan pikiran sendiri, perasaan sendiri, maupun kemauan sendiri, yaitu aku kita ini, pribadi kita ini. Karena kita sebagai pribadi, kita manusia yang berpribadi, itu punya pikiran, perasaan, dan kehendak, kemauan, keinginan, dan sebagainya. Nah, ketika ini tidak dikendalikan oleh Roh Kudus atau dipimpin oleh Roh Kudus, maka semuanya itu sia-sia dan bahkan akan mendatangkan akibat yang mengerikan. Mari pagi hari ini kita akan lihat sebuah contoh yang terdapat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-21. Nah, diceritakan di situ, mungkin kita sudah sering mendengar, bagaimana Raja Ahab itu ingin kebun anggur miliknya Nabot yang ada di sebelah istananya, tempat tinggalnya. Nah, Raja Ahab sudah berusaha untuk bernegosiasi dengan pemilik yaitu Nabot bahwa dia hendak membelinya. Tetapi Nabot tidak mau menjual. Bukan karena berani menentang raja, tetapi karena itu Torah. Jadi milik pusaka itu memang tidak boleh diperjualbelikan. Itu ada di dalam Torah. Tetapi Ahab mempunyai keinginan yang sangat besar. Dan dia dengan kekuasaannya pun tidak sanggup untuk bisa memiliki kebun anggur tersebut. Sampai dia merasa sangat bersedih, tidak suka makan dan seterusnya, ya, seperti anak kecil. Hal ini diketahui oleh istrinya yang bernama Isabel. Nah, di dalam ayat 7, ya, pasal 21, kita baca ceritanya, ya, mengatakan begini, kata Isabel istrinya kepadanya, bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot, orang Yisrael itu. Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan meterai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Dalam surat itu ditulisnya demikian, maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah 2 orang dursila duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan,
engkau telah mengutuk Allah dan raja. Sesudah itu, bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati. Orang-orang sekotanya, yakni tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam di kotanya tersebut, melakukan seperti yang diperintahkan Isabel kepada mereka, seperti yang tertulis dalam surat yang dikirimkannya kepada mereka. Selanjutnya, kita lihat bagaimana skenario yang dibuat oleh Isabel itu kemudian dilaksanakan. Jadi ceritanya kita tahu tadi, Isabel membuat suatu skenario seolah-olah Nabot itu memang harus dihukum mati. Dan didukung oleh saksi-saksi dusta atau saksi palsu yang mengatakan bahwa mereka tahu persis, mendengar dan melihat bagaimana Nabot itu sudah menghujat Allah, mengutuki raja, dan harus dirajam batu. Nah, kemudian terjadilah betul seperti ayat yang ke-14, kita lihat, setelah itu mereka menyuruh orang pada Isabel mengatakan, Nabot sudah dilempari sampai mati. Nah, segera sesudah Isabel mendengar bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati, berkatalah Isabel kepada Ahab, bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot, orang Israel itu menjadi milikmu. Karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang sudah tidak hidup lagi, ia sudah mati. Segera sesudah Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, ia bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot, orang Israel itu, untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Nah, sampai di sini pembacaan kita. Kelihatannya masalahnya selesai dengan suatu kecerdikan yang dipakai oleh Isabel. Ya, jadi tadi ada masalah. Ahab tidak berhasil untuk membeli kebun anggur Nabot. Lalu datanglah Isabel membuat suatu ide bagaimana supaya masalah ini bisa diselesaikan dengan berhasil. Yaitu kebun anggur ini bisa diambil alih oleh Ahab. Yaitu dengan cara tadi, ya, mencari-cari saksi dusta dan sebagainya, sampai akhirnya Nabot dirajam batu, mati, dan Ahab kemudian dengan leluasa mengambil kebun anggur itu menjadi miliknya. Dan dia bergembira. Kelihatannya masalahnya selesai. Memang kalau kita lihat di sini, dari sudut Ahab, ya dia bingung karena dia menghadapi masalah. Dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya, dengan powernya, tidak berhasil. Tapi ada Isabel yang punya pemikiran yang dalam tanda kutip cemerlang. Idenya cemerlang. Dan membuatnya berhasil. Kelihatannya memang Isabel ini mutar otak sedemikian rupa. Sehingga berhasil. Tapi kalau kita lihat jelas sekali bahwa ini adalah hasil pikirannya Isabel. Pakai pikirannya sendiri. Dan ketika Isabel mengandalkan pikirannya sendiri, maka
akibatnya sangat fatal, sangat mengerikan. Disinilah kita lihat bahwa kalau orang cuma pakai pikirannya sendiri, tidak dikendalikan Roh Kudus, tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus, ini hasilnya. Apa yang terjadi? Kita baca ayat 17 sekarang. Ya. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu. Bunyinya, bangunlah, pergilah menemui Ahab, Raja Israel yang di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakanlah kepadanya demikian, beginilah firman Tuhan, engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakan pula kepadanya, beginilah firman Tuhan, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu. Ya, kita berhenti sampai sini dulu ya. Dikatakan di sana bahwa ternyata masalahnya tidak selesai sampai di situ. Ada kelanjutannya. Karena Tuhan tidak bisa dipermainkan. Tuhan tidak tinggal diam. Mulai ayat 17, 18, bahkan sampai 19 tadi, diberitahukan tentang apa yang akan menimpa Ahab. Ya. Dikatakan tadi dalam ayat yang ke-19, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu. Ini akan terjadi betul. Dan sekarang bagaimana dengan Isabel? Ya. Kita lihat ayat yang ke-23 sekarang. Juga mengenai Isabel, Tuhan telah berfirman, anjing akan memakan Isabel di tembok luar Yisrael. Siapa dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara. Nah, ini apa yang akan terjadi? Akibat dari perbuatan mereka, hasil dari menggunakan pikirannya sendiri. Bagaimana dengan Ahab? Coba sekarang kita maju ke pasal terakhir dari 1 Raja-Raja, ya. Yaitu pasal yang ke-22. Nah, kalau kita baca pasal 22 ini, kita akan melihat di sana suatu peperangan dan kemudian Ahab tewas dalam pertempuran tersebut. Dan tewasnya ini pun bukan suatu yang bisa dikatakan lumrah. Karena pada saat itu ada tentara musuh yang sembarangan saja menembakkan anak panahnya, dan kok bisa panah itu betul-betul menancap di tubuhnya Ahab yang ternyata juga pakai pakaian pelindung. Tapi bisa masuk persis di sambungannya, celah-celahnya. Sehingga melukai dirinya sampai Ahab akhirnya mati. Dan setelah mati, apa yang terjadi? Ayo kita lihat sekarang di dalam ayat yang ke-37. Raja sudah mati, maka pulanglah mereka ke Samaria, lalu mereka menguburkan raja di Samaria. Ketika kereta itu dicuci di tepi telaga Samaria, maka darah raja dijilat anjing, sedang perempuan-perempuan sundal mandi di tempat itu, sesuai dengan firman yang telah diucapkannya. Nah, terjadi. Inilah akibat
yang sangat mengerikan, akibat yang fatal dari perbuatan Ahab dan Isabel ini, yang merupakan hasil dari menggunakan pikiran sendiri. Memang seolah-olah tampaknya ide pikiran Isabel itu cemerlang, istimewa. Tetapi sayang sekali, di hadapan Tuhan itu adalah sesuatu yang jahat. Karena tidak dikendalikan oleh Roh Kudus. Berarti tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Nah, sekarang kita maju lagi. Apa yang terjadi dengan Isabel? Ahab sudah mati. Dan kemudian tepat seperti apa difirmankan Allah, tadi dikatakan, dijilati oleh anjing. Bekas darahnya ini di kereta perangnya tersebut. Sekarang coba kita lihat apa yang terjadi dengan Isabel. Otak dari pembunuhan Nabot ini. Kita baca di dalam 2 Raja-Raja sekarang pasal yang ke-9 ayat yang ke-30. Sampailah Yehu ke Yisrael, ketika Isabel mendengar itu, ia mencalak matanya, dihiasinyalah kepalanya, lalu ia menjenguk dari jendela. Pada waktu Yehu masuk pintu gerbang, bersulah Isabel, "Bagaimana, selamatkah Simri pembunuh tuannya itu?" Yehu mengangkat kepalanya melihat ke jendela itu dan berkata, "Siapa yang di pihakku? Siapa?" Dan ketika 2-3 orang pegawai istana menyenguk kepadanya, ia berseru, "Jatuhkanlah dia." Mereka menjatuhkan dia sehingga darahnya memercik ke dinding dan ke kuda, mayatnya pun terinjak-injak. Yehu masuk ke dalam lalu makan dan minum, kemudian ia berkata, "Baiklah, urus mayat orang terkutuk itu dan kuburkanlah dia, sebab ia memang anak raja." Mereka pergi untuk menguburkannya, tetapi mereka tidak menjumpai mayatnya. Hanya kepala dan kedua kaki dan kedua telapak tangannya. Mereka kembali memberitahunya kepada Yehu, lalu ia berkata, "Memang begitulah firman Tuhan yang diucapkannya dan perantaraan hambanya Elia orang Tisbe itu, di kebun di luar Yisrael akan dimakan anjing daging Isabel. Maka mayat Isabel akan terhampar di kebun di luar Yisrael seperti pupuk di ladang, sehingga tidak ada orang yang dapat berkata, 'Inilah Isabel.'" Nah, jelas memang ini adalah suatu perbuatan yang jahat, dan kemudian Isabel menuai hukuman yang mengerikan. Coba saudara lihat, habis mayatnya terinjak-injak kuda, si Isabel ini kemudian dimakan anjing dan tidak ditemui lagi bentuk badannya tersebut. Karena sudah dimakan anjing, tinggal bagian-bagian tertentu saja yang masih terlihat. Tangannya, dan sebagainya. Sangat mengerikan. Ini sebetulnya adalah akibat dari kalau menggunakan pikiran sendiri. Karena apa? Dari menggunakan pikiran sendiri akan muncul ide, gagasan-gagasan yang kemudian membawa orang itu menjauh dari kehendak Allah. Kecuali kalau dipimpin Roh Kudus, maka dia akan tetap berada di jalur rencana Allah. Dan tentunya akan membawa hari depan yang penuh harapan. Oleh karena itu, marilah saat ini kita betul-betul menyadari hal ini. Mari kita sungguh-sungguh mohon supaya Roh Kudus bisa menuntun kita, mengendalikan kita, dan janganlah kita cuma mengandalkan pikiran sendiri.
tapi mengandalkan pimpinan Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuntunlah kami Roh Kudus, dan sepanjang hari ini kami sehat, kami diberkati berkelimpahan, kami berkemenangan memuliakan nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik untuk kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.